Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Atik Kurnia, Inna Aulia Rohmah, Latifah Zahra Aini, dan Surdimas Wijaya. Kami akan membahas tentang sistem integumen. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan materi ini melalui video pembelajaran. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Inna Aulia Rohmah, kemudian dilanjutkan oleh Latifah Zahra Aini, kemudian dilanjutkan oleh Atik Kurnia, dan terakhir akan dibacakan oleh Surdimas Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Inna Aulia Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya tentang sistem integumen. Jadi, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan kegiatan sistem organ yang terbesar dalam mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat dan produknya. Selanjutnya yaitu kita beralih kepada fungsi. Tadi kan setelah kita ketahui integumen adalah berupa kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Jadi fungsinya itu sebagai pelindung atau proteksi, fungsi sebagai pengatur suhu atau termogulasi. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan air. Yang keempat sebagai penerima sinyal masuk. Yang kelima yaitu sebagai pengirim sinyal keluar. Yang terakhir yaitu memproduksi zat penting. Yang selanjutnya itu ada epidermis. Jadi epidermis ini terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis ini membangun pelindung yang kuat dan mengatur volume air yang dilepaskan dari tubuh kita. Bagian tubuh epidermis ada stratum, terdiri atas lapisan sel gepeng. Jadi di bawahnya itu lapisan basah yang terdiri atas protein dalam susunan yang mirip kolam membuat sel-sel kulit baru. Ini karena lapisan adalah satu-satunya dari 5 bagian epidermis yang melakukan mitosis atau pembelahan inti sel. Jadi sel-sel kulit yang lebih tua terkelupas dari lapisan paling atas, dan sel-sel kulit baru mendorong dari lapisan basah menuju ke tempatnya. Jadi epidermis memiliki 4 jenis, yaitu mayoritasnya adalah keratinosit yang membentuk pelindung tahan air kepada tubuh kita. Yang kedua yaitu melatin atau pigmen kulit yang memproduksi melanosit atau epidermal. Sel Langerhans dan Merkel masing-masing berfungsi untuk merespon imun dan sensasi. Selanjutnya, selain ada epidermis, sekarang ada dermis. Dermis berada di bawah epidermis, jadi tanggung jawab atas fungsinya. Jadi lapisan ini memiliki akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh dan membuang kotoran. Jadi dermis ini juga mendukung kelenjar minyak yang membuat kulit Anda terlihat halus dan lembut, tetapi juga membantu dalam ketahanan terhadap air. Jadi dermis kita ini memiliki 2 bagian, yaitu papiler dan retikuler. Dermis papiler saling berpaut sehingga membantu pasokan darah ke gizi ke epidermis. Sedangkan dermis retikuler adalah bagian lebih dari tebal dan lebih dalam yang memiliki blok seperti kolagen atau elastin yang memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada kulit. Jadi folikel dan kelenjar rambut Anda juga terdapat pada dermis atau retikuler. Baiklah, dapat kita amati di sini di atas itu ada rambut. Jadi di tengah-tengah rambut itu ada kelenjar sabesa yang
bawahnya itu yang warna biru itu pembuluh darah, yang kuning-kuningnya itu lemak. Dan kita beralih, jadi di atas itu ada pori-pori, ada epidermis, di bawah epidermis itu ada dermis, di bawah dermis itu ada jaringan ikat bawah. Di situ ada kayak berbentuk cacing gitu, itu namanya saluran keringat. Itu saluran keringat saraf. Itu yang terakhir itu ada kelenjar keringat. Kemudian yaitu struktur kulit vertebrata. Kulit adalah lapisan terluar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit terdiri atas epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat atau kelenjar sodifera yang terletak di lapisan dermis. Kemudian integumen ikan dan derivatnya. Integumen adalah anggota terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh, makhluk hidup yang biasa dikenal dengan sisi. Sisi adalah derivat dari lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari ikan, sementara lapisan sangat dalam adalah dermis. Epidermis selalu basah karena keadaan lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang benar. Bentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Lendir berfungsi untuk menguraikan gesekan dengan air supaya ikan dapat berenang lebih cepat sebagai penutup luka dan mencegah infeksi. Lendir yang bermanfaat untuk menghindari diri dari keringanan, contohnya pada ikan African lumpis. Berikut gambar terkait tentang sisi pada ikan. Kemudian integumen, tetrapoda, dan derivatnya. Integumen pada amfibi dan derivatnya. Yang pertama epidermis, multilayer, tipis, lunak, stratum, dan mengandung keratin terutama yang hidup di darat. Kemudian dermisnya terdiri dari stratum compactum dan spongiosum. Pada bagian atas dari dermis terdapat kromatofora yang memberi warna pada kulit, kemudian mempunyai kelenjar mukus atau multiselular, kemudian pada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular atau toksik, misalnya kelenjar paratoid. Kemudian derivatnya, pada epidermis pada sel Leydig mengeluarkan sekret yang mampu menangkal virus atau bakteri. Pada dermis terdapat kelenjar mukus dan kelenjar racun. Kemudian integumen, tetrapoda, dan derivatnya. Yang kedua yaitu integumen pada reptilia dan derivatnya. Dari epidermisnya yaitu mengandung stratum corneum sangat tebal yang banyak mengandung keratin. Kemudian stratum corneum berkembang baik sebagai bentuk adaptasi untuk hidup di darat. Kemudian memiliki sisi epidermal, tidak mempunyai kelenjar mukus, mempunyai kelenjar granular yang mengeluarkan sekret untuk proteksi, feromon, kelenjar feromal pada kadal jantan. Kemudian dermisnya, lapisan tipis dan pada dermis bagian atas banyak ditemukan kromatofora. Derivatnya, kelenjar feromal pada kadal jantan dan carapace dan plastron pada penyu. Selanjutnya yaitu sisik pada reptil. Sisik dibuat di dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Ikan yang sama sekali tidak bersisik ditemukan pada ikan lajur, ikan subordo Siluroida. Selanjutnya, bulu dan taji pada burung. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik yaitu sisik kosmoid. Sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Selanjutnya yaitu sisik paleoniscoid, yaitu terdapat pada bangsa ikan. Sisik genoid ditemukan pada ikan-ikan.
sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Sisik palakoid yaitu sisik palakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan betulang lawan lainnya. Di sini ada contoh macam-macam dari sisik ikan. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu taji pada burung. Taji atau jalu adalah senjata ayam yang cukup menentukan. Taji yang baik harus memiliki struktur lapisan yang kuat, besarnya proporsional dengan kaki, dan posisi terbaik adalah dekat dan searah jari kaki belakang ayam. Di sini ayam jantan, yaitu fungsi ciri khusus yaitu memiliki taji untuk melindungi diri. Selanjutnya yaitu bulu pada burung. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Selanjutnya yaitu macam-macam bulu diantaranya penae hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh yaitu daerah perilae. Selanjutnya yaitu plumula, merupakan bulu-bulu yang kecil dengan rancis yang banyak. Selanjutnya yaitu filoplumae, merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus terdiri dari rancis dan rami kelamus yang telah direduksi. Rambut, tanduk, kuku pada mamalia. Yang pertama yaitu rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Baiklah, ini adalah gambar dari struktur rambut. Yang kedua yaitu kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tak tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Baiklah, ini gambar dari kuku. Yang berikutnya, yang ketiga itu tanduk. Adalah nama umum yang diberikan kepada penonjol yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk. Tanduk kosong, seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal. Pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Tanduk rambut disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Rangga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivate kulit. Lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.